Silakan dokter. Terima kasih, Dr. Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya cukup terdengar jelas? Cukup, dokter. Oke, ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya dan memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara dengan topik yang sebenarnya tidak mudah buat saya untuk menjelaskan supaya menjadi mudah. Tapi saya berusaha ya, dan bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa diketik di kolom chat. Begitu juga kalau ada yang ingin mengkonsulkan tentang pasiennya, silakan untuk mengetik di kolom chat. Kalau ingin konsul, mudah-mudahan sudah juga dilengkapi dengan foto toraks, bukan foto toraks, maksudnya interpretasinya, dan sehingga nanti kita bisa lebih mudah untuk berdiskusi. Oke, saya izin share screen. Oke, ya. Ya, saya mendapat tugas dengan judul cara mudah membedakan sianosis karena PJB atau penyebab lainnya. Seperti kita ketahui, sianosis itu adalah warna kebiruan pada kulit dan mukosa membran akibat peningkatan hemoglobin reduce. Jadi, yang disebut dengan hemoglobin reduce itu atau deoksihemoglobin adalah hemoglobin yang tidak berikatan dengan oksigen. Ya, kita tahu bahwa hemoglobin kan fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen. Normalnya ada 2 gram per desiliter hemoglobin itu yang memang tidak berikatan dengan oksigen. Itu normalnya. Penambahan jumlah Hb reduce ya sebesar lebih dari 5 gram per desiliter itu yang akan menimbulkan warna kebiruan pada kulit dan mukosa membran yang kita kenal sebagai sianosis. Secara garis besar, sianosis kita bagi menjadi 3, yaitu sianosis perifer, sianosis sentral, dan sianosis diferensial. Kita mulai dengan sianosis sentral, bisa dilihat pada bayi ini, pada videonya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada sianosis di ujung-ujung jarinya, kemudian di mukosa mulut dan bibirnya juga mengalami kebiruan. Ya, nah, inilah yang kita sebut sebagai sianosis sentral. Jadi sianosis itu tampak di semua jaringan, termasuk jaringan dengan perfusi yang baik. Ini kita lihat ini sianosisnya tampak di mukosa mulut ya. Jadi tampak di daerah-daerah dengan perfusi yang baik yaitu lidah dan mukosa mulut. Berbeda dengan sianosis perifer. Nah, ini adalah sianosis sentral pada anak-anak yang sudah besar, yaitu kita biasanya disertai dengan sianosis jari tabu, sianosis dan jari tabu, dan kemudian di lidah juga akan terlihat sianosis. Penyebab dari sianosis sentral itu selain karena penyakit jantung bawaan, juga yang paling sering adalah penyakit paru dan tentu pada dari neuro ya. Penyakit paru sendiri banyak yang menyebabkan sianosis, mulai dari parenkin paru, pneumotoraks, hernia diafragmatika, PPHN. Kalau penyakit jantung bawaan, biasanya kita mengatakan bahwa PJB sianotik dengan piro kanan dan ke kiri. Sianosis perifer adalah sianosis di mana tidak yang tampak hanya pada perfusi yang buruk ya, misalnya di bibir, mukosa mulut tidak tampak biru seperti ini ya, tetapi akan biru di ujung-ujung jari ya. Ini disebabkan karena penurunan cardiac output, misalnya karena shock sirkulasi, vasokonstriksi lokal ya, seperti misalnya terpapar suhu dingin atau hipotermia. Kita kalau mandi kedinginan kita akan lihat telapak tangan kita sendiri warnanya awalnya pucat dan di ujung-ujung jarinya akan terlihat berwarna biru ya. Nah, itu yang kita sebut dengan sianosis perifer. Obstruksi arterial misalnya pada Buerger disease, arterioemboli juga bisa menyebabkan sianosis perifer. Deep vein thrombosis yang sering pada orang-orang dewasa itu juga bisa menyebabkan sianosis, dan hiperviskositas juga bisa menyebabkan sianosis perifer.
Nah, ini adalah gambar dari bayi baru lahir dengan sianosis sentral, dan ini adalah dengan sianosis perifer. Kita lihat kalau yang sentral, mukosa mulutnya tampak kebiruan ya, selain di ujung jarinya. Kalau pada yang perifer kita lihat bibir dan mukosa mulutnya tetap berwarna merah. Sedangkan sianosis diferensial itu sering terjadi atau merupakan salah satu tanda pada koartasia aorta. Kita lihat ini adalah ventrikel kiri akan mengeluarkan arkus aorta, arkus aortanya mengalami penyempitan, ini yang kita sebut dengan koartasia aorta pada kondisi yang ekstrim di mana terputus, jadi arkusnya menjadi terputus yang kita kenal dengan interrupted aortic arch. Pada jenis PJB ini maka akan terlihat di tubuh bagian atas tidak sianosis, sementara tubuh bagian bawah akan mengalami sianosis. Inilah yang kita kenal sebagai sianosis diferensial. Ya. Nah, bagaimana kita mengenali bahwa kita mencurigai bahwa seorang bayi lahir itu sianosisnya karena PJB ya. Nah, pada bayi baru lahir dengan PJB akan kita lihat bahwa sianosisnya tidak berkurang dengan pemberian oksigen. Kemudian lakukan pulsasi, jika pulsasinya menurun itu kita curigai ahipne ya. Hepatomegali bisa adanya murmur, hepatomegali, juga adanya irama jantung yang irregular, dan toraks fotonya kita melihat silut jantung yang tidak normal. Nah, ini adalah list bagaimana kita membedakan antara kelainan sianosis karena kelainan jantung dan kelainan paru. Pada kelainan jantung, menangis akan menyebabkan sianosisnya bertambah, tahipnenya juga bertambah. Kita biasanya juga akan mendengar adanya murmur walaupun tidak selalu. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan pulsasi jika pulsasi perifernya lemah, ya. Tetapi pemeriksaan fisik parunya normal. Kalau dilakukan AGD, PaCO2-nya normal atau menurun, dan pemberian oksigen tidak akan memperbaiki kondisi. Ya, responnya sangat minimal. Dan jangan lupa untuk melihat ronsennya, foto dadanya biasanya disertai bentuk dan ukuran jantung yang abnormal. EKG-nya juga abnormal walaupun bisa normal. Sebaliknya pada kelainan paru, maka pada saat menangis, sianosis kadang-kadang bisa berkurang, ada grunting, ada apne, suara nafasnya berubah, tetapi bunyi jantungnya normal. Ya, kemudian pemberian oksigen biasanya akan memperbaiki kondisi. Ya, pada ronsen kita akan melihat adanya kelainan di daerah paru dan EKG-nya adalah normal. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kita bisa membedakan penyakit jantung bawaan yang sianosis dan sianosis karena kelainan paru berdasarkan manifestasi klinis, kemudian dari ronsen dan dari EKG. Ini adalah algoritma yang saya ambil dari buku pedoman kita, walaupun ini yang edisi lama, tetapi karena ini adalah mempermudah kita untuk memahami, ya saya sering menggunakan ini untuk presentasi maupun untuk memberi kuliah mahasiswa. Nah, pada algoritma ini ada 3 poin yang penting untuk kita lihat, yaitu pemeriksaan klinisnya, datang dengan sianosis, kemudian ronsennya kita lihat aliran darah parunya meningkat atau menurun, dan kemudian dari ronsen dan EKG kita lihat hipertrofinya ventrikel kiri atau ventrikel kanan. Kita akan memberi contoh, misalnya seorang anak datang dengan sianosis, kemudian ronsennya aliran darah parunya berkurang, akan menemukan hipertrofi ventrikel kanan pada foto dada dan EKG. Maka diferensial bandingnya adalah tetralogi Fallot, sindroma Eisenmenger, dan anomali Epstein. Ini adalah diagnosa bandingnya. Bagaimana kita bisa makin mengkerucutkan diagnosanya? Kita akan lihat. Nah, ini adalah bayi yang sama tadi, ya, tampak sianosis, kemudian didengarkan adanya murmur, bising ejeksi sistolik di tepi sternum kiri, ronsennya sangat khas berbentuk seperti sepatu, EKG menunjukkan adanya aksisnya ke kanan dengan RVH, dan pada pasien ini khasnya juga kita menemukan beberapa VES. Komplikasi daripada PJB sianosis itu akibat
dari oksigen yang rendah atau saturasi oksigen yang rendah akan merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan proses eritropoietin yang akan menyebabkan HB-nya akan meningkat, trombositnya akan menurun. Inilah yang kita sebut dengan polisitemia dan sindrom hiperviskositas. Komplikasi pada PJB cyanosis menyebabkan adanya stroke, cerebrovascular accident, nefropati, dan anemia defisiensi besi. Nah, ini adalah komplikasi yang sering sekali terjadi pada PJB cyanosis, terutama mungkin sudah teman-teman sejawat sudah mengenal pada tetralogi Fallot. Kita akan review, ini adalah contohnya adalah tetralogi Fallot. Pada tetralogi Fallot terdapat adanya VSD, kemudian obstruksi dari arteri pulmonalis, dan kemudian kita lihat ada off-riding aorta dan RV-nya dilatasi. Kita lihat apa yang akan terjadi pada pasien Mandi namanya. Tetralogi Fallot. Nah, pada saat di pagi hari, ya, di mana bayi itu menangis, maka pulmonal stenosisnya ini akan mengalami spasme. Jadi dia makin sempit. Karena makin sempit, maka aliran darah yang menuju ke arteri pulmonalis akan berkurang kadar oksigennya, kemudian ke paru-paru juga berkurang, yang kembali ke jantung melalui atrium kiri juga berkurang saturasi oksigennya atau kadar oksigennya, yang ke ventrikel kiri juga berkurang, otomatis yang masuk ke aorta juga berkurang. Ya, sehingga yang menuju ke tubuh bagian atas termasuk otak berkurang, pasien ini akan datang dengan biru yang semakin bertambah, ya, disertai penurunan kesadaran. Ya, kita lihat serangan cyanosis adalah seperti tadi saya katakan dimulai dengan misalnya adalah periode menangis, kemudian dia bernapas cepat. Yang tadinya memang sudah cyanosis akan makin bertambah, bising jantungnya bisa menghilang. Biasanya terjadi pagi hari, ya, setelah menangis atau makan atau defekasi. Pada serangan cyanosis yang berat ini dapat menimbulkan kelumpuhan, kejang, trauma, cerebrovascular, bahkan kematian. Nah, ini adalah algoritma bagaimana penanganan dari serangan cyanosis, yaitu tentu kita lakukan kidney chest position, kemudian berikan morfin sulfat, oksigen, dan bila tampak tanda-tanda asidosis, bisa kita berikan sodium bikarbonat. Serangan cyanosis, nama lainnya banyak. Ya, ada hypoxic spell, cyanotic spell, ya, dan lain-lain. Selain pada tetralogi Fallot, ini juga bisa terjadi pada PJB cyanosis yang lain yang disertai dengan pulmonal stenosis, misalnya double outlet right ventricle, single ventricle, transposisi of the great artery, pulmonal atresia, dan tricuspid atresia. Nah, serangan cyanosis ini akan bila tidak kita tangani dengan baik akan menyebabkan komplikasi yang lebih berat dan merupakan suatu mengancam jiwa. Nah, kami sering sekali dikonsultan dengan kondisi yang mirip dengan serangan cyanosis walaupun sangat berbeda, ya, yaitu pada anak-anak atau bayi-bayi dengan breath holding spell. Anaknya menangis kencang, kemudian biru, saking kencingnya nangis, saking kencangnya dia menangis, dia akan menahan napas, ya, sehingga tampak terlihat sebagai serangan cyanosis, ya. Nah, ini pastikan bahwa kita tidak ada PJB-nya, jadi pada pemeriksaan fisik, pada anamnesa dulu tanpa dia menangis, tidak ada saturasi bagus, tidak ada cyanosis, maka ini kita masukkan dengan kita sebut dengan breath holding spell. Ya, nah mungkin ada yang merasa ya, aneh, ya, kenapa kejang atau yang kita sebut petit mal atau absen ini bisa kita DD dengan serangan cyanosis? Ya, karena ini adalah keadaan yang memang jarang, tetapi kalau terjadi betul-betul membuat kita yang melakukan pemeriksaan menjadi stres, ya. Jadi saya dan beberapa teman saya pernah mengalami kejadian seperti ini. Dikonsulkan oleh sejawat dari luar, seorang bayi, ya, ini pengalaman pribadi saya, ya, usianya 5-6 bulan dengan cyanosis. Pada saat saya lakukan anamnesa pemeriksaan fisik, karena bayi tampak baik saja, tidak ada cyanosis, gisinya cukup baik. Kemudian saya lakukan echo. Setelah hampir selesai dan saya yakin tidak ada PJB, tiba-tiba bayinya itu terdiam, ya. Kemudian dia seperti bengong begitu, dan kemudian dia tidak nafas
nafas, sehingga makin lama saturasinya semakin turun ya, tentu saja saya jadi ikutan panik karena seperti kita ketahui bahwa sebagian besar kamar-kamar echo itu tidak ada untuk resusitasi ya, tidak, malah kadang-kadang oksigen pun tidak ada ya, apalagi untuk resusitasi yang lain ya, sehingga saya sempat panik, kemudian mencari oksigen ya, itu membutuhkan beberapa waktu. Setelah oksigennya ketemu, si bayinya ternyata nafas dengan sendirinya, kemudian birunya berangsur hilang, dan ibunya kemudian mengatakan bahwa, nah itulah yang terjadi katanya seminggu yang lalu, makin lama kok serangannya makin sering. Akhirnya pasien ini saya konsulkan ke bagian neuropediatri dan diagnosanya adalah ini ya, kejang yang absen. Nah, karena itu kalau ada bayi baru lahir, yang pertama kali kita lakukan adalah stable, ya, stabilisasi. Jadi jangan kita buru-buru melakukan echo kalau bayinya tidak stabil, ya, tidak stabil. Kalau bayi baru lahir, prinsip ini kita pakai. Kalau bayinya sudah agak besar, maka pastikan aman untuk didorong di kamar echo. Ya. Jadi tidak, karena kita tahu perjalanan dari ruangan ke kamar echo kadang-kadang tidak dekat ya. Jadi, nah kalau toh mesin echo bisa kita dorong mendekati tempat tidur bayi, maka kita kalau melakukan echo akan melakukan manuver-manuver, misalnya di tengah dahin seperti ini, kemudian dimiringkan kadang-kadang ya, sehingga kalau bayi itu tidak stabil, airway-nya tidak bagus, maka berpotensi atau beresiko untuk menimbulkan komplikasi misalnya apne pada saat kita melakukan echo. Nah, karena itu ya pastikan stabil dulu. Kalau memang di situ saturasinya rendah, jangan buru-buru minta di echo. Rawat dulu, misalnya mau pasang ventilator, pindahkan dulu ke NICU, ke PICU, ya. Nah, karena kita tahu bahwa echo ini bukan obat, bukan treatment, tapi pemeriksaan penunjang, ya. Ya, jadi mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengatakan nanti sajalah masuk NICU-nya, tunggu hasil echo. Tidak seperti itu. Ya, echo bukan merupakan indikasi masuk NICU. Kalau anaknya memang indikasi masuk NICU, masukkan dulu ke NICU, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi. Nah, sekarang kita beralih ke topik berikutnya. Pada PJB non-cyanosis, atau misalnya VSD, SD, PDA, apakah akan berkembang menjadi cyanosis? Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada slide selanjutnya, ya. Nah, untuk memahami hal ini, yang pertama kali kita harus mengetahui yang disebut dengan hipertensi pulmonal. Jadi selain hipertensi sistemik, ada yang kita sebut dengan hipertensi pulmonal. Jadi kalau hipertensi sistemik, kita tahu bahwa tekanan darahnya akan meningkat di seluruh tubuh, ya kita ukur dengan tensimeter. Sedangkan hipertensi paru atau hipertensi pulmonal itu per definisi adalah tekanan di arteri pulmonalnya lebih dari 20. Nah, memang ini diagnosa pastinya adalah dengan kateterisasi jantung, tetapi dengan echo kita mengatakan ini adalah probable. Penyebab daripada PH, kenapa saya bicarakan sekarang? Karena adalah penyakit jantung bawaan. Ini adalah penyebab dari pulmonal hipertensi, ya. Selain banyak lagi penyebab-penyebab yang lainnya. Nah, penyebab hipertensi pulmonal sendiri kita bagi dua, yaitu yang high flow, alirannya meningkat, atau high resistance, yang kita kenal sebagai Eisenmenger syndrome. Contohnya adalah pada VSD kecil. Pada VSD kecil, kita lihat aliran darah yang dari ventrikel kiri menuju ke ventrikel itu kecil, sehingga yang menuju ke arteri pulmonalis juga kecil. Nah, pada pasien ini tidak ada pulmonal hipertensi. Jadi pasiennya tidak mungkin cyanosis. Ya, kita hanya menemukan adanya murmur. Kalau ternyata dia cyanosis, sedangkan kita yakin bahwa ini adalah VSD kecil, penyebab dari cyanosisnya bukan dari kelainan jantungnya. Kelainannya apa? Seperti tadi slide sebelumnya, etiologi dari cyanosisnya. Kalau VSD-nya kecil. Kalau VSD-nya besar, kita lihat aliran darah yang dari ventrikel kiri menuju ventrikel kanan melalui VSD-nya besar, menuju ke seluruh ke arteri pulmonalnya besar. Inilah yang kita sebut pulmonal hipertensi high flow.
Kalau kita tidak tangani VSD-nya atau kita tidak tutup VSD-nya, dia akan berkembang menjadi hipertensi yang pulmonal yang high resistant atau Eisenmenger syndrome. Jadi aliran paru yang meningkat ini akan merusak tunika intima dan media dari pembuluh darah di paru dan diganti oleh jaringan ikat yang menyebabkan compliance-nya atau tekanannya menjadi tinggi, sehingga pada pasien dengan VSD yang besar, maka alirannya yang tadinya dari kiri ke kanan akan berubah jadi kanan ke kiri. Ya, karena itu pada kondisi seperti ini koreksi penutupan VSD tidak ada gunanya. Bagaimana manifestasi klinis pada VSD besar dengan pH? Nah, kita lihat cyanosis ada, clubbing fingernya ada, ya, dengan corakan vaskular paru yang meningkat. Karena itu sering di DD dengan tetralogi Fallot. Ini nggak boleh ketukar. VSD besar dengan pH atau Eisenmenger dengan tetralogi Fallot. Ya, kalau pada VSD besar aliran darah parunya meningkat, kalau tetralogi Fallot aliran darah parunya berkurang. Sehingga pada tetralogi Fallot tidak pernah terjadi gagal jantung, tidak pernah terjadi pulmonal hipertensi. Ya, jadi ini adalah tidak boleh tertukar antara VSD besar dengan pulmonal hipertensi high resistant atau Eisenmenger karena dua-duanya biasanya manifestasi klinisnya adalah sama-sama cyanosis. Nah, yang saya masuk tetralogi Fallot di sini adalah tetralogi Fallot yang klasik yang hanya VSD, pulmonal stenosis, operating aorta dan right ventricle dilatasi. VSD besarnya juga VSD yang isolated. Bagaimana kita membedakannya? Kita lihat dari ronsennya. Kalau pada tetralogi Fallot, karena aliran darah parunya menurun, maka corakan vaskular parunya juga menurun. Sedangkan pada Eisenmenger atau hipertensi pulmonal akan terjadi corakan vaskular meningkat dengan konus pulmonalisnya menonjol. Ini konus pulmonalisnya justru cekung. Selain pada VSD, CHD PJB cyanosis yang bisa menyebabkan pulmonal hipertensi high resistant bisa terlihat di sini yaitu VSD, PDA, AVSD, ya, PAPVR. Ini bisa menyebabkan pulmonal hipertensi high resistant atau Eisenmenger. PJB cyanosis sendiri juga bisa menyebabkan pulmonal hipertensi high resistant Eisenmenger, yaitu PJB cyanotik yang aliran darah parunya meningkat. Contohnya adalah pada kotakan ini, truncus arteriosus, ya, single ventricle, semuanya tanpa pulmonal stenosis. Terbalik tadi dengan serangan cyanosis. Oke. Nah, kita akan kembali ke mengenal PJB cyanosis. Ya, bagaimana kita bisa mendiagnosa PJB cyanosis? Seorang anak datang dengan cyanosis, kemudian aliran darah parunya meningkat, ya. Kemudian kita curiga ini anomali Epstein. Apa yang akan kita temukan? Yang akan kita temukan adalah seperti ini. Saya review dulu, Epstein anomali adalah katup tricuspidnya itu harusnya kan sejajar dengan katup mitral. Ini adalah ventrikel kiri, ini adalah ventrikel kanan, ventrikel mitral dan tricuspid hampir sejajar. Ya, pada Epstein anomali terjadi down displacement atau dia turun ke bawah ke apek, ya, sehingga ventrikel kanannya menjadi kecil. Ventrikel kanan menjadi kecil, atrium kanannya sangat besar, enlarged right atrium di sini. Kita lihat bayi ini akan datang dengan cyanosis dan kardiomegali wall to wall. Biasanya kalau pada pasien Epstein ini kita harus hati-hati karena temannya suka datang malam-malam. Temannya apa? Temannya adalah disritmi. Ya, seperti pasien ini contohnya dia adalah WPW, ini habis di ablasi, ya, tiba-tiba malam kita ditelepon heart rate-nya menjadi 200, 240 karena memang komplikasi dari Epstein anomali adalah disritmi, yaitu bisa sinus tahikardi ataupun VT dan sebagainya. Kita akan lanjut berikutnya yaitu atresia tricuspid, aliran darah parunya berkurang dengan ventrikel, tapi hipertrofinya adalah ventrikel kiri. Kita lihat di ronsen, ronsennya tampak seperti datar ini, gambar siluet jantungnya. Pada EKG kita bisa melihat adanya LAD atau aksisnya bisa superior.
Dan transposisi great artery, saya kira semua kita sudah mengenalnya, bayinya sangat sianosis, kita lihat siluet daripada ronsennya, jantungnya seperti egg on a string, jadi seperti telur yang tergantung ya. Berikutnya kita akan mereview tentang total anomali pulmonary vein drainase. Nah, ini ada atau kita singkat sebagai TAPVD. Normalnya vena pulmonalis 4 vena pulmonalis normalnya itu harus masuk ke atrium kiri. Pada kondisi total anomali pulmonary vein drainase ke pulmonary vein-nya itu tidak masuk ke atrium kiri tetapi masuk ke superior vena cava, bisa juga langsung masuk ke jantung, langsung ke right atrium ataupun langsung masuk ke inferior vena cava. Ini adalah contohnya yang superior, dia masuk ke vena cava superior, maka kita akan melihat siluet jantungnya seperti snowman atau orang-orangan salju, ya, gambar siluet jantungnya. Nah, sekarang apa bedanya antara isolated pulmonal stenosis dengan tetralogy fallow? Dua-duanya mempunyai pulmonal stenosis. Kalau pada tetralogy fallow kita akan melihat konus pulmonalisnya cekung, kalau pada pulmonal stenosis konus pulmonalisnya menonjol, dan kita juga melihat corakan vaskular parunya tidak terlalu hilang atau menurun. Sekarang kita akan tiba ke kasus-kasus sianosis yang kadang sering membingungkan. Saya akan memberikan beberapa contoh kasus. Seorang bayi berusia kurang dari 24 jam, ya, pada saat lahir tidak bernafas, jadi sulit ya, kamu Apgarnya juga tidak bagus. Setelah diperiksa saturasinya 70, ya, distres nafas. Seperti ini, kemudian kita lakukan echo, ya, kebetulan ada yang bisa melakukan kita bisa melakukan echo ataupun karena echokardiografi juga saat ini sudah banyak workshopnya, misalkan echo, ketemu echonya adalah PDA 3-4 persisten foramen ovale. Apa yang akan kita katakan? Apakah kita akan mengatakan ke orang tuanya, Bapak Ibu, ternyata anak Bapak Ibu ada kelainan jantungnya, yaitu PDA dan PFO. Itulah yang menyebabkan saturasinya rendah dan sesaknya bertambah. Kalau ini kita tidak tutup, maka si bayinya tidak akan, saturasinya tidak akan naik, dia akan makin sesak. Nah, ini adalah pengalaman pribadi kami, satu tim, betapa kita sering banget diuber-uber sama pasien datang dengan keluhan seperti ini dan minta ditutup PDA dan ataupun persisten foramen ovalenya karena saturasinya rendah, anaknya sehat, anaknya sesak berat. Ya, kita udah berapa kali mengalami kasus seperti ini. Jadi datang dengan tujuan untuk dikoreksi kelainan jantungnya. Saya review sekali lagi, bayinya kurang dari 24 jam, ya, lahir memang tidak bernafas. Apakah betul yang kita katakan kepada orang tua? Even kita sudah betul melakukan echo. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke hemodinamik atau hemodinamik daripada sirkulasi fetal, transisi, dan postnatal. Biasanya saya akan menerangkan seperti ini ke pasien-pasien, orang tua pasien, bahwa pada saat di dalam kandungan, maka semua bayi akan bernapas atau fetal itu akan bernapas dengan plasenta, karena pada saat itu paru-paru belum berkembang. Untuk bekerjanya plasenta tersebut diperlukan 3 lubang, yaitu foramen ovale, ductus arteriosus, dan ductus venosus. Pada saat bayi dilahirkan, kita potong plasentanya, maka paru-paru yang tadinya belum mengembang perlahan-lahan mengembang, ya. Sehingga pada saat usia 24 jam, kurang dari 24 jam, sangat wajar kalau bayi mempunyai PDA dan PFO. Jadi, saya kembali ke kasus ini. Apa yang akan kita lakukan ke orang tuanya? Kita harus menerangkan tentang sirkulasi yang seperti tadi, dan kita katakan penyebab dari penurunan saturasinya bukan karena PDA dan PFO. Ya, dan disitulah pentingnya kita bekerja sama dengan neonatologi, ataupun kalau tidak ada neonatologi, kita harus memahami patofisiologi atau bayi baru lahir. Jadi kita harus katakan ke orang tuanya bahwa ini. Nah, seandainya masih kekeh minta ditutup, apa yang akan terjadi? Kalaupun ini kita tutup karena penyebabnya desaturasi dan distres nafasnya bukan karena PDA, si bayi tetap akan desaturasi dengan distres nafas yang berat. Ya, karena itu hati-hati menginterpretasi hasil echo.
Kasus yang kedua, seorang bayi berusia 3 hari. Dirujuk dari PPK 3, saturasi tidak terlalu jelek, 80-90%, dan sudah dilakukan echo oleh sejawat di PPK 2 ya, sorry bukan PPK 2, PPK 3 mah nggak bisa ya, karena dan menemukan adanya trikuspid regurgitasi. Kita lihat bayinya terlihat sangat sesak ya, semoga kelihatan ya, ini retraksinya sangat hebat. Kemudian saya bertanya, mana hasil ronsennya? Belum di ronsen. Kenapa belum di ronsen? Karena bayinya khawatir kalau didorong ke kamar ronsen akan mengalami perburukan. Sementara kalau echo, mesin echo bisa kita dorong ke sebelah tempat tidur gitu. Oke, saya bilang ronsen dulu. Nah, apa yang kita ketemukan dari hasil ronsennya? Inilah hasil ronsennya. Ya, jadi jangan lupa untuk melakukan step-step pemeriksaan ya. Jadi jangan meloncat langsung ke echo, tapi usahakan untuk melakukan toraks foto. Ternyata pasien ini adalah hernia diafragmatika. Nah, sekarang kita lanjut kasus yang berikutnya. Bayinya sudah agak besar, usia 25 lahir. Mulai dari lahir sesak dan sianosis ya. Ternyata setelah di echo ya nggak ada VSD, ya, PDA-nya cuma kecil, nggak ada ASD, ini persisten foramen. Tetapi dilihat bahwa right ventricle-nya sangat besar dengan trikuspid regurgitasi yang berat. Pulmonal arterinya juga besar. Ya. Jadi, apa diagnosa pasien ini? Inilah yang kita sebut dengan persistent pulmonary hypertension of the newborn. Untuk kasus ini juga tentu saja kita tidak akan melakukan koreksi apa-apa, karena ini yang kita sebut dengan PPHN. Ya. Nah, biasanya memang PPHN pada baru-baru lahir, tetapi dia bisa berkembang terus karena tidak turun-turun. Kenapa bisa orang bayi bisa menjadi PPHN? Kita akan lihat bahwa paru-paru tadinya tidak berkembang, tidak pernafasannya adalah dengan plasenta, sehingga untuk berkembangnya paru-paru yang menyebabkan penurunan tahanan paru itu bertahap, tidak bisa langsung. Normalnya 10-14 hari, tetapi bisa sampai menjadi normal adalah sekitar 6 bulan. Kemudian ketiga duktus ini akan menutup, sebagian besar akan menutup 8 jam sampai 72 jam. Jangan buru-buru mengatakan ini adalah suatu yang patologis. Kegagalan dari penurunan tahanan vaskular paru, kegagalan itulah yang kita sebut dengan persistent pulmonary hypertension of the newborn. Ya. Kalau foramen ovalnya tidak menutup, bisa dia menjadi ASD, dan kalau PDA-nya tidak menutup, kita menjadi PDA. Ini mungkin DD yang mungkin banyak teman sejawat, kok bisa sih di DD dengan pertussis? Nah, inilah kenyataan hidup ya, kenyataan bahwa kami sering dikonsulkan dari bagian lain, bayi dengan batuk hebat ya, kemudian pada saat dia batuk sampai sianosis. Nah, pastikan, biasanya kita akan men-screening dulu, kalau semuanya normal, saturasi normal, dalam keadaan dia tidak batuk ya. Nah, tentu ini kita sebut dengan pertusis ya. Nah, dia sering karena dia tanpa sianosis atau dengan sianosis pada saat batuk. Tentu saja kita akan melakukan echo kalau kondisinya sudah stabil. Sekali lagi, kalau ini didorong di mesin echo, kemudian dia batuknya hebat sekali pada saat kita lakukan echo, juga tidak bisa kita lakukan echo kalau dia sedang batuk hebat. Ya, karena itu kembali lagi stabilkan ke pasiennya dahulu. Nah, tadi kita sudah melihat bermacam-macam kasus. Sekarang sering sekali seperti ini. Dokter yang sebelumnya nggak bilang kok dok bahwa bayi saya itu kok sekarang jadi biru. Ya, karena itulah Allah memberikan kita panca indera yang tidak bisa kayak panca indera yang 100% bisa mendeteksi segala-galanya, tidak. Apalagi untuk sianosis, karena ada yang kita sebut dengan cyanotic blind spot. Ini adalah contohnya. Bila HB-nya 17,5, maka saturasi baru kita bisa lihat kalau 83%, di bawah 83. Bila HB-nya rendah, HB-nya 13,5, maka saturasi baru kita bisa lihat bila di bawah 78. Kenapa demikian? Karena memang ada rumus matematikanya, ya. Ya, kita review sebentar aja. Sebagai contoh adalah seorang anak HB-nya 6, saturasi oksigennya 50. Berarti desaturasinya 50%, berarti HB yang tidak berikatan dengan oksigen adalah 50% dikali 6, atau tadi rumusnya di atas 5 bayi. Tai Chi.
Ini. Senam tai chi. Oke. Nah, karena itu, karena adanya kesulitan untuk mendeteksi PJB kritis, ya, ini juga sering ya pasien mengatakan datang ke kami, ini waktu dalam kandungan sudah di USG 24 dimensi, 5 dimensi, tapi kok nggak dikasih tahu ya kalau ada kelainan jantungnya. Ternyata dari literatur dikatakan bahwa 50-60% yang bisa terdetek dengan USG pada saat janin berada di dalam kandungan. Nah, sisanya 20-25% kita bisa diagnosa tadi dengan melalui murmur, toraks foto, dan EKG, sehingga ada 30% PJB kritis yang tidak bisa kita diagnosa. Bukan salah siapa ini, ya, karena memang seperti inilah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak dikomplain sama pasien? Kok tadi dokter sebelumnya mengatakan everything is okay, kok sekarang dia disebut dengan misalnya TGA, padahal dokter yang menolong waktu dia lahir tidak mengatakan apa-apa. Karena itu UKK Kardiologi sudah melakukan suatu program, yaitu bagaimana kita melakukan penapisan PJB kritis. Jadi ini dilakukan pada bayi usia 24-48 jam yang sehat, ya, yang sehat, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, apa bedanya penapisan dengan diagnosa. Kalau penapisan itu dilakukan pada bayi sehat, lakukanlah pemeriksaan saturasi oksigen yang sehat nih pas waktu dia mau pulang dari kamar bayi 24-48 jam. Sementara kalau dia udah kelihatan, bayinya udah kelihatan saturasinya 60, udah sesek, maka ini kita lakukan diagnosa PJB kritis. Ini langsung kita tentu saja harus kita konsul ya dan sebagainya, dan kita mendiagnosanya dengan ehokardiografi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana kita melakukan penapisan PJB kritis, itu UKK Kardiologi juga sudah mempunyai program untuk workshopnya. Silakan nanti ditunggu saja jika ingin melakukan, ingin ikut di bagaimana kita melakukan penapisan PJB kritis. Nah, oke, akhir daripada presentasi saya adalah kita perlu memahami hemodinamik dan patofisiologi PJB dengan manifestasi klinis sianosis. Anamnesa sangat berperan. Ya, pemeriksaan fisik jantung, auskultasi berperan penting untuk kita mengetahui ada murmur apa tidak. Kemudian pemeriksaan dari penunjang yaitu fototoraks, EKG berperan untuk menegakkan diagnosa dan menyingkirkan diagnosa banding. Pemahaman interpretasi hasil EHO juga berperan penting untuk tata laksana PJB dengan manifestasi klinis sianosis. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.